saya Yeskiel Alexander Mupati, NIM 204111001, program studi S1 Farmasi semester 1, kelas A. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang penentuan berat jenis. Untuk materi yang pertama yaitu teori berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai massa suatu zat per satuan volume bahan tersebut. Bentuk persamaannya ditulis sebagai berat jenis sama dengan massa atau berat per volume atau dilambangkan dengan M per V. Satuan berat jenis adalah kilogram per desimeter kubik atau gram per mililiter. Berat jenis mempunyai harga konstan pada suatu temperatur tertentu dan tidak tergantung pada jumlah bahan cuplikan atau sampel. Dikenal beberapa alat yang menentukan berat jenis, yaitu aerometer, piknometer, neraca Westphal. Untuk pekerjaan secara rutin di laboratorium, terdapat peralatan elektronik untuk menentukan berat jenis. Untuk menentukan massa dan volume tergolong bersifat ekstensif, yaitu sifat yang besarnya tergantung pada jumlah bahan yang diselidiki. Sedangkan berat jenis tergolong bersifat intensif, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah zat. Benda atau zat dapat diukur berat jenisnya antara lain gas, zat padat, dan zat cair. Untuk berat jenis pada gas dengan berat jenis zat padat maupun zat cair dalam beberapa hal penting, yaitu yang pertama, berat jenis gas pada umumnya dinyatakan dalam gram per liter. Yang kedua, berat jenis gas sangat bergantung pada tekanan dan suhu, sedangkan berat jenis zat cair dan zat padat bergantung pada tekanan. Yang ketiga, berat jenis gas berbanding lurus terhadap massa molar, sedangkan berat jenis zat padat dan zat cair berbanding terbalik dengan massa molar. Untuk materi yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat yang pertama pipet volume 10 ml, yang kedua piknometer, yang ketiga gelas kimia 50 ml dan 250 ml, yang keempat pipet tetes, yang kelima neraca digital, yang keenam termometer, dan yang ketujuh bul. Untuk bahannya yang pertama etanol, yang kedua aquades, yang ketiga pasir kuarsa, dan yang keempat es batu. Materi yang ketiga yaitu prosedur kerja. Prosedur yang pertama yaitu menentukan berat jenis dengan pipet volume dan neraca digital. Langkah yang pertama yaitu menimbang gelas kimia kosong yang bersih dan kering. Yang kedua, memipet 10 ml zat cair yang akan ditentukan berat jenisnya. Yang ketiga, memasukkan zat cair yang telah dipipet ke dalam gelas kimia. Yang keempat, menimbang zat cair yang berada dalam gelas kimia. Yang kelima, menentukan berat jenis zat cair dengan rumus berat per volume. Untuk prosedur yang kedua yaitu menentukan volume piknometer. Langkah yang pertama, menimbang piknometer kosong yang bersih dan kering, dilambangkan dengan A satuan gram. Langkah yang kedua, mengisi piknometer dengan aquades temperatur 18 derajat Celcius yang telah diketahui berat jenisnya. Yang ketiga, menimbang piknometer yang berisi aquades tepat pada temperatur 20 derajat Celcius, disimpulkan dengan B satuan gram. Yang keempat, menghitung berat aquades pada temperatur 20 derajat Celcius. Yang kelima, menghitung volume aquades dengan menggunakan rumus B kurang A per berat jenis aquades pada 20 derajat Celcius. Lakukan kelima langkah ini sebanyak 2 kali. Itu menentukan berat jenis zat cair dengan piknometer. Langkah yang pertama yaitu menimbang piknometer kosong yang bersih dan kering yang telah ditentukan volumenya, disimbolkan dengan C satuan gram. Yang kedua, mengisi piknometer dengan zat cair pada suhu 18 derajat Celcius. Yang ketiga, menimbang piknometer yang berisi zat cair pada 20 derajat Celcius, disimbolkan dengan D satuan gram. Yang keempat, menghitung berat zat cair dengan perhitungan D kurang C satuan gram. Langkah yang kelima, menghitung berat jenis zat cair
dengan menggunakan rumus D kurang C per volume piknometer. Lakukan kelima langkah ini sebanyak 2 kali. Tentukan berat jenis padatan atau pasir kuarsa dengan piknometer. Yang pertama, timbang piknometer kosong yang bersih dan kering yang telah ditentukan volumenya. Disimbolkan dengan E satuan gram. Yang kedua, mengisi setengah piknometer dengan zat padat atau pasir kuarsa. Yang ketiga, menimbang piknometer yang berisi zat padat atau pasir kuarsa. Angka yang keempat, menambahkan suatu zat cair dengan temperatur 18 derajat Celcius yang telah diketahui berat jenisnya ke dalam piknometer yang berisi zat padat. Memperhatikan tidak boleh terdapat gelembung udara dalam piknometer. Langkah yang kelima, menimbang piknometer yang berisi padatan dan aquades tepat pada temperatur 20 derajat Celcius. Disimpulkan dengan G satuan gram. Yang keenam, menghitung volume zat padat dengan menggunakan rumus G kurang F per satuan gram. Kemudian juga bisa digunakan dengan rumus G kurang F per berat jenis air pada 20 derajat Celcius ataupun rumus B kurang A per berat jenis pada 20 derajat Celcius sama dengan G kurang F per berat jenis pada 20 derajat Celcius. Langkah yang ketujuh, menghitung berat zat padat dengan menggunakan rumus F kurang E satuan gram. Yang kedelapan, menghitung berat jenis zat padat menggunakan rumus berat zat padat per volume zat padat atau F kurang E sama dengan B kurang A per berat jenis zat cair pada 20 derajat Celcius kurang G kurang F per berat jenis zat cair pada 20 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk tabel yang pertama yaitu penentuan berat jenis dengan pipet volume dan digital. Gambar yang kedua, penentuan volume piknometer. Gambar yang ketiga, penentuan berat jenis zat cair dengan piknometer. Gambar yang keempat, penentuan berat jenis zat cair dengan piknometer. Untuk pembahasannya, pada percobaan penentuan berat jenis ini menggunakan sampel zat cair yaitu etanol dan aquades serta sampel zat padat yaitu pasir kuarsa. Pada tahap pertama, penentuan berat dilakukan dengan menimbang 10 ml zat cair yang dipipet. Dengan cara ini didapat berat jenis aquades sebesar 0,9812 gram per mililiter. Secara teoritis, dengan berat jenis 0,9812 gram per mililiter. Artinya, suhu aquades sekitar 65 derajat Celcius. Namun pada kenyataannya, seharusnya aquades tersebut berada dalam ruang suhu sekitar 20-25 derajat Celcius yang dinilai berat jenisnya sekitar 0,9982 gram per mililiter. Perbedaan berat jenis yang cukup jauh ini dikarenakan kurangnya ketelitian pada proses penimbangan dan ketidakakuratan alat yang digunakan. Pada penentuan berat jenis menggunakan piknometer didapatkan nilai berat jenis aquades sebesar 0,9981 gram per mililiter. Secara teoritis sesuai dengan berat jenis aquades pada suhu 20 derajat Celcius. Sedangkan nilai berat jenis etanol sebesar 0,7752 gram per mililiter. Pada penentuan berat jenis etanol terjadi sedikit kesulitan dikarenakan sifat etanol yang mudah memuai. Pemuaian volume etanol ini akan menyebabkan volume etanol semakin berkurang sehingga akan berdampak pada penghitungan berat jenis. Kemudian, pada saat menentukan berat jenis zat padat atau pasir kuarsa, cara yang digunakan untuk menentukan berat jenisnya sedikit berbeda dengan menentukan berat jenis zat cair. Pada zat cair,
penentuan berat jenis dapat dilakukan langsung dengan menggunakan piknometer, sedangkan pada khususnya pasir kuarsa perlu ditambahkan zat cair untuk menentukan berat jenisnya. Penambahan zat cair ini berfungsi untuk merapatkan pori-pori atau rongga di antara pasir kuarsa. Pada saat menambahkan zat cair, perlu diperhatikan agar tidak ada gelembung udara, karena gelembung udara dapat menyebabkan kurangnya ketelitian hasil pada saat menimbang. Pada percobaan ini didapat berat jenis pasir kuarsa sebesar 2,675 gram per mililiter. Kesimpulannya, dari hasil percobaan yang telah dilakukan, didapat kesimpulan bahwa menentukan berat jenis zat menggunakan piknometer lebih akurat karena piknometer merupakan alat yang dirancang khusus untuk menentukan berat jenis suatu zat, sedangkan menentukan berat jenis menggunakan gelas kimia dan neraca digital kurang akurat karena bersifat umum untuk melakukan penimbangan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.